Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saudaraku, kita sebangsa setanah air Indonesia sudah merdeka 80 tahun. Saatnya kita berbenah kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Kenapa? Sebab setelah merdeka 80 tahun, negara kita, bangsa kita belum menjadi bangsa yang ideal. Masih banyak permasalahan kebangsaan dan kenegaraan yang harus kita perbaiki bersama-sama. Mari dengan hati yang bening, pikiran yang jernih, niat yang ikhlas, bersama-sama saling menghormati, saling menyayangi, saling memberi dan menerima demi kebaikan bangsa dan negara. Kalau kita tidak bersatu padu berbenah mulai hari ini, maka bukannya tidak mungkin 5 tahun mendatang negara kita ambiar. Ini bahaya karena sirine bahaya itu sudah muncul di mana-mana. Ekonomi yang belum juga pulih, kemudian kepercayaan masyarakat kepada penguasa menurun, kemudian bibit-bibit perpecahan antar golongan semakin menonjol, kemudian hal-hal lagi, tantangan global, tantangan dari luar negeri, itu juga patut kita perhitungkan. Saudaraku, ayo, kalau memang kita mengaku sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang benar, yang berakal sehat, dan beragama dengan baik, mari kita mulai melakukan langkah-langkah perbaikan kehidupan berbangsa dan negara. Minimal ada 10. Mungkin ini akan proses yang cukup panjang dan berbelit-belit. Sepanjang apapun, sesulit apapun, proses harus dimulai. Kemudian, mari semua elemen bangsa betul-betul mengurangi egoismenya. Sudah saatnya menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Silakan kita berbenah, kemudian akan hidup yang indah penuh berkah, atau terus gontok-gontokan yang akan mengakibatkan kita akan hancur berantakan. Yuk kita mulai. Saudaraku, bismillahirrahmanirrahim. Langkah pertama untuk berbenah kehidupan kebangsaan negara menuju negara yang adil, makmur, sejahtera, kuat dan terhormat, mari kita awali rujuk nasional. Yang pertama adalah rujuk nasional. Mari seluruh elemen masyarakat kebangsaan dari berbagai parpol, dari berbagai agama, dari berbagai golongan suku, dari berbagai kelas sosial, bersatu padu rujuk nasional. Ditandai, mari kita saling memaafkan, saling menghargai, saling mencintai, saling menyayangi, saling percaya. Nah, ini perlu ada inspirasi atau mungkin gagasan, langkah mulia dikoordinir oleh Presiden, karena Presidenlah penguasa tertinggi di negeri ini. Monggo berinisiatif untuk merangkul semua golongan untuk rujuk nasional. Kata Allah, manakala kita bersatu padu, saling menghormati, saling mencintai, maka Allah akan menurunkan rahmat, sehingga kita akan terbimbing membangun bangsa negara ini dalam hidayah Allah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, saudaraku sebangsa setanah air yang aku cintai karena Allah. Langkah kedua untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan negara adalah mari kita sepakati dengan tulus hati, semua pihak yang bersalah kepada bangsa dan negara hendaknya mengakui kesalahannya
dan memohon maaf lewat media massa ditandai dengan maaf, mengundurkan diri. 2, mengembalikan yang bukan milik kita, kembalikan kepada pemilik yang sah. 3, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu. 4, bertekad tidak mengganggu kiprah usaha pejabat baru, pemegang pemerintahan baru. Nah, monggo, memang berat mengundurkan diri, akan kehilangan banyak masa puja-puji, mungkin juga kehilangan pendapatan. Tetapi demi bangsa dan negara, yuk, yang salah, yang keliru, yang pernah menghancurkan, merepotkan bangsa ini, dengan rela mengundurkan diri. Insya Allah, kalau mengundurkan diri itu diniati untuk taubatan nasuha, untuk berbenah bangsa dan negara, maka akan ada jalan rezeki yang lebih banyak, lebih baik dan terhormat, dan ada kesempatan untuk masuk surga. Saudaraku, para perindu surga, sebangsa setanah air yang aku cintai karena Allah. Langkah ketiga untuk perbaikan bangsa dan negara, mari kita sadari, kita siapkan tokoh politik atau tokoh pemerintahan yang pernah salah berat, hendaknya rela untuk tidak terjun kembali kepada dunia politik dan dunia pemerintahan. Jadilah guru bangsa dalam kebaikan dan takwa. Jadilah pribadi yang tut muri handayani, memberikan semangat dorongan kepada generasi penerus, pada figur baru untuk lebih baik daripada dirinya. Berat, memang berat, sungguh berat. Saya sendiri kalau mengalami sedang jadi pejabat hebat, dengan kekuasaan hebat, dengan puja-puji banyak, dukungan massa luar biasa, dengan penghasilan yang luar biasa, tiba-tiba bismillah, demi kebaikan bangsa dan negara, saya akan mundur, saya akan jadi pertapa, saya akan jadi guru bangsa, tidak akan turun gunung manakala semua elemen bangsa sudah baik. Baru saya akan turun gunung jika situasi dan kondisi benar-benar memaksa saya turun gunung dan saya bisa jadi solusi. Saudaraku, ini mungkin dibilang idealis, hayal, tapi sesuatu yang sangat mungkin. Ini perlu kebesaran hati kita seluruh bangsa Indonesia. Saudaraku, setanah air, sebangsa Indonesia yang kucintai karena Allah, langkah keempat untuk perbaikan bangsa dan negara menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang adil, makmur, perkasa, sejahtera, dirahmati oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Mari dengan ikhlas kita bersepakat, semua pihak yang menyalahi aturan kebangsaan kenegaraan, yang telah membuat negara ini kacau balau, gaduh, itu harus dihukum walau hanya 1 hari, sebagai tanda bahwa dia pernah salah dan dia menyadari kesalahannya itu. Kurang lebih 24 jam di ruang tahanan merenung, oh begini toh kalau orang itu salah, keliru, di penjara atau diperlakukan tidak adil. Saudaraku, ini memang berat, dan orang-orang banyak mungkin akan mengatakan omongan saya ini hayal, melamun, tetapi ini sesuatu yang sangat mungkin jika kita mau. Nah, setelah kita memberikan kesempatan para
pejabat, aparat, pihak-pihak yang salah untuk istirahat sehari di ruang tahanan, mari nama-nama mereka kemudian direhabilitasi dan diberi amnesti oleh pemimpin baru. Dengan cara ini, insya Allah orang yang selama ini gegap gempita, saling serang, saling jebloskan, saling pasang jerat, akan saling memaafkan, akan merenung bahwa cepat atau lambat kita semuanya akan mati, akan menghadap Allah untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Saudaraku sebangsa setanah air yang aku cintai karena Allah, langkah kelima agar negara kita, bangsa kita tentram, damai, membangun lancar, terhormat, maju, makmur, diberkahi Allah dari langit dan bumi, mari seluruh elemen bangsa aktif memberikan nasihat, masukan, motivasi, dan dukungan kepada pejabat baru. Kita semua boleh memberikan kritik secara santun, tetapi jangan menjebak, jangan memfitnah, adu domba, atau menjerumuskan siapapun ke dalam kejelekan, kejahatan, dosa, atau maksiat. Kenapa? Apabila kita saling jerat, saling mendorong untuk berbuat salah dengan iming-iming, omong-omong, dan amang-amang, itu semuanya akan menimbulkan kegaduhan baru, dan itu akan menyebabkan kita semuanya reuni di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah telah memberikan nasihat bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, masyarakatmu, bangsamu, negaramu dari neraka. Jangan sampai reuni di neraka. Saudaraku, para perindu surga setanah air sebangsa Indonesia yang aku cintai karena Allah. Langkah keenam untuk memperbaiki bangsa dan negara menuju negara yang terhormat, jaya, sentosa, dihargai, dimuliakan, disegani oleh bangsa-bangsa lain. Mari Bismillahirrahmanirrahim, kita tutup rapat-rapat aib masa lalu. Maafkanlah masa lalu, jangan ungkit-ungkit masa lalu. Lebih baik pikir masa depan. Kita berembuk, berkarya, kerjasama untuk bareng-bareng membangun hari ini, membangun masa kini, mempersiapkan masa depan. Saudaraku, langkah yang ketujuh menuju negara yang baldatun thayyibatun qadibun ghafur. Langkah-langkah memperbaiki bangsa dan negara yang ketujuh adalah mari seluruh elemen bangsa bersatu padu memperbaiki masa kini, menyiapkan masa depan yang lebih baik. Dengan prasangka baik, dengan hati yang baik, dengan niat yang baik, dengan cara yang baik. Kita bisa, saudaraku, karena kita semua warga negara Indonesia adalah umat yang bertuhan, umat beragama yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Insya Allah perlahan tapi pasti, walaupun kita sudah banyak dosanya, kalau kita mau tobat, Allah akan memberi hidayah, Allah akan membimbing kita, Allah akan menyatukan langkah-langkah kita, hati kita, pikiran kita untuk maju bersama. Tidak ada satupun rakyat atau golongan yang menderita. Semuanya makmur bersama, sejahtera bersama, gembira bersama, terhormat bersama, masuk surga bersama. Mungkinkah itu? Sangat mungkin, tergantung
niat kita, kerelaan hati kita, partisipasi kita dalam berbenah kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudaraku, sebangsa setanah air, para perindu surga yang aku cintai karena Allah. Langkah ke-8 untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan negara. Mari seluruh elemen bangsa, dari manapun asalnya, berapapun umurnya, berbagai macam pendidikan, latar belakang sosial politiknya, kita bersatu padu berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jangan coba-coba mempermainkan politik, jangan coba-coba mempermainkan pasal demi pasal dalam UUD, undang-undang atau aturan yang lain untuk kepentingan diri, kepentingan keluarga, atau kepentingan sekelompok tertentu. Ayo, semuanya membuang ego, ambisi, nafsu yang tak terkendali. Kita punya pegangan teguh yang sangat terhormat, yang sangat luhur, yaitu Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila ini kalau betul-betul kita jalani bersama, kita hormati bersama, insya Allah, Allah akan merahmati kita. Ingat, Allah berfirman, "Lau kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ard." Jika ada suatu negeri penduduknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan merahmati dari langit dan bumi. Akan tetapi kebanyakan dari penduduk itu kadang-kadang mendurhakai Allah, maka Allah menurunkan azab. Silakan kita pilih. Mari kita berbenah diri, bertakwa kepada Allah, berangkat dari nilai-nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila-sila yang lain. Kita akan dirahmati Allah, ataukah kita akan terus gontok-gontokan yang membuat kita terlena, menjauh dari Tuhan, dan akhirnya sengsara bersama. Alim Said, seorang pengamat militer dan dosen Lemhanas, pernah mengatakan, kenapa Singapura maju, Jepang maju, Amerika maju, Korea maju? Karena mereka takut persaingan dengan negara-negara lain yang mengancam. Nah, kenapa Indonesia terpuruk? Karena tidak ada yang ditakuti, Tuhan saja tidak ditakuti, sehingga negara kita terpuruk. Nah, itu Salim Said, seorang guru bangsa, menyatakan seperti itu. Itu renungan bagi kita. Yuk kita takut pada Tuhan dengan cara lihat jendela Pancasila dan UUD 45 sebagai awal pembenahan diri kita masing-masing. Saudaraku, langkah ke-9 dalam rangka berbenah kehidupan berbangsa dan negara, mari seluruh elemen bangsa taubatan nasuha, taubatan nasuha. Kapok, menyesal, malu, jangan lagi mengulangi kesalahan, dosa, maksiat, dusta, otak-otik, pasal, otak-atik hukum, saling mitnah. Taubat, 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 taubat. Kenapa? Allah mengawasi kita. Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Allah berfirman, Inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Saudaraku, mari kita jujur, kita adil, taubatan nasuha, jangan ada dusta di antara kita. Mari kita bersama-sama mohon ampun, mohon hidayah, mohon pertolongan dan perlindungan Allah agar bangsa ini dihindarkan dari gangguan setan yang terkutuk, dari gangguan bangsa lain, dari gangguan nafsu
pribadi-pribadi kita dari bencana alam. Sehingga dengan demikian kita akan bersama-sama melangkah di jalan Allah, di jalan Tuhan yang Maha Esa, untuk bersama-sama membangun negeri ini penuh cinta kasih, saling menghargai, saling percaya, dan saling menghormati. Saudaraku, sebangsa setanah air yang aku cintai karena Allah, langkah 10 untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara adalah mari kita seluruh elemen bangsa bismillah, rajin belajar, giat bekerja, tekun beribadah, berakhlakul karimah, peduli dan amanah, serta bertekad untuk bersama-sama reuni di surga. Insya Allah dengan 10 langkah ini kita jalani, kita proses bersama-sama dengan sadar, saling memberi, saling menerima, maka insya Allah saudaraku hanya butuh waktu 5 tahun. 5 tahun kita siapkan generasi baru yang betul-betul bersih. Yang salah, yang keliru silakan menepi untuk mawas diri dan persiapan menghadap kepada Allah. Saudaraku, dengan 10 cara ini insya Allah kita akan makmur bersama-sama, sejahtera bersama-sama, terhormat, dirahmati Allah, dicintai Allah, dirindukan Allah. Kita akan bahagia dunia akhirat, husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab, dan reuni di surga. Bismillah, bersama Allah tak ada yang tak mungkin. Semoga khutbah ini, pepeling ini akan merasuk sukma ke dalam kalbu seluruh bangsa Indonesia untuk waspada, untuk maju bersama, dan untuk memperkuat pertahanan diri, mengantisipasi adanya fitnah, gangguan, cobaan, layuan dari pihak-pihak asing yang akan mengguncang kita yang tidak suka Indonesia makmur. Ingat saudaraku, Allah sudah memberikan tanah air yang luas, makmur, subur, hebat, lengkap. Ini potensi bagi kita untuk menjadi pemimpin dunia, untuk sejahtera terbaik di dunia. Hanya bangsa-bangsa yang licik, oknum-oknum yang licik, yang tidak ingin Indonesia maju sejahtera, yang tidak ingin seluruh warga negara Indonesia masuk surga. Saudaraku, sekarang pilihan ada pada kita masing-masing. Mau berbenah atau saling fitnah, atau mau surga, husnul khotimah, atau hidup kacau berantakan dan mati penuh siksaan. Semoga Allah memberikan taufik, rahmah, hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bahagia dunia akhirat, sehat walafiat, husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab, terhindar dari segala musibah dan azab. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.